Yang selanjutnya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam pelaksanaan tugas. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar bagian di Desperkim sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Jika koordinasi dan komunikasi tidak berjalan baik, maka akan terjadi duplikasi pekerjaan, keterlambatan informasi, dan bahkan konflik antar bagian. Penerapan sistem informasi yang terintegritas dan pelaksanaan forum koordinasi rutin dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya, ada belum optimalnya sistem pelaporan kinerja yang terintegritas. Sistem pelaporan kinerja yang belum terintegritas dapat menyulitkan pemantauan kinerja individu maupun organisasi. Pengembangan sistem informasi pelaporan kinerja yang terintegritas memungkinkan pemantauan kinerja secara real time, identifikasi masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip Smart ASN yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya ada belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis. Banyak proses di Desperkim yang masih dilakukan secara manual, seperti pengolahan data perizinan, penyusunan laporan, dan pengolahan informasi. Hal ini menghambat efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi perizinan terpadu, sistem informasi manajemen data, dan aplikasi pelaporan kinerja dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Ini sejalan dengan konsep Smart ASN yang mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja ASN. Selanjutnya ada prosedur kerja yang belum terdokumentasi dengan baik dan belum terstandarisasi. Prosedur kerja yang tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak terstandarisasi dapat menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat, kesalahan dalam pelaksanaan tugas, dan inefisiensi. Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan terdokumentasi akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus bagi korban relokasi bencana pergeseran tanah. Kondisi saat ini belum ada kajian teknis terkait pembangunan rumah. Untuk kondisi pergerakan tanah membuat bantuan belum terrealisasi. Kajian teknis untuk rumah khusus di area tanah bergerak seperti tanah yang rawan longsor, tanah ekspansif, atau area dengan potensi pergerakan tanah lainnya memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keamanan dan stabilitas struktur bangunan. Baik, kita akan membuat analisis USG untuk 6 isu tersebut. Kita pakai skala penilaian 1-5 untuk setiap kriteria. Untuk urgent, seberapa cepat harus diselesaikan? Seriously, seberapa besar dampaknya jika tidak ditangani? Dan grow, seberapa cepat masalah ini memburuk jika dibiarkan? Berikut adalah tabelnya. Setelah melihat hasil dari tabel sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa skor tertingginya adalah 15 untuk pelaksanaan pembangunan rumah khusus korban relokasi bencana dikarenakan urgensi kemanusiaan tinggi, dampak besar, dan perkembangan cepat jika terlambat. Adapun untuk gagasan kreatifnya adalah membuat kajian teknis untuk melaksanakan proses pembangunan rumah khusus korban relokasi bencana pergeseran tanah, seperti memberikan rekomendasi untuk desain fondasi, sistem drainase, dan strategi konstruksi yang sesuai untuk mengurangi resiko akibat pergerakan tanah.